As-sahuru akluhu barokatun fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jara'atan min ma'in fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sahur itu suatu berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya dengan meneguk seteguk air. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Mohon dijelaskan pada kalimat karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Nah, itu sudah sangat jelas ya. Sahur itu sangat penting ya. Punya keutamaan di sisi Allah. Saking pentingnya sahur dan punya nilai keutamaan di sisi Allah, sampai Nabi kita berpesan pada umat beliau, as-sahuru akluhu barokah. Di balik sahur itu makannya itu mengandung keberkahan dari Allah. Oleh karenanya fala tada'uhu, jangan pernah kalian meninggalkan sahur. Walau ayat doa ahadukum jar'atan min ma', jangan pernah meninggalkan sahur meski hanya dengan seteguk air. Yang pertama, sahur itu mengandung keberkahan dari Allah. Itu keutamaan sahur. Kita sahur karena Allah, mendapat keberkahan dari Allah. Yang kedua, fa innallah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya itu bersolawat atas orang-orang yang mengerjakan ibadah sahur. Itu maksudnya apa? Allah turunkan rahmatnya. Kalau Allah bersolawat kepada hambanya, itu berarti Allah turunkan rahmatnya, kasih sayangnya pada hamba yang taat tersebut. Allah turunkan pertolongannya, Allah turunkan ridhonya. Kalau para malaikat bersolawat, berarti malaikat mendoakan, memohon kepada Allah agar orang-orang yang sahur ini dianugerahi oleh Allah kasih sayang, dianugerahi oleh Allah rahmat dan ridhonya. Itu kalau malaikat bersolawat. Berarti orang yang sahur itu selain Allah langsung turunkan kasih sayangnya, turunkan rahmat dan ridhonya, orang yang sahur juga didoakan para malaikat Allah. Para malaikat Allah memohon kepada Allah agar Allah berkenan turunkan rahmat dan ridho pada orang-orang yang mengerjakan sahur. Oleh karena itu, la tada'uhu, jangan pernah tinggalkan sahur meski hanya dengan seteguk air. Ada lagi? Berikutnya, bude saya umur 85 tahun. Beliau sakit menaun. Dari dokter disarankan agar tidak berpuasa karena lambungnya bermasalah, tiap 4 jam harus makan. Pertanyaan, bila bayar fidyah, bagaimana cara membayarnya? Apa diberikan 1 orang atau lebih? Karena di kampung Bude ada lebih dari 2 orang miskin. Jumlah yang beliau tinggalkan atau tidak puasa 30 hari. Jadi bila berupa uang 900.000. Catatan sekali makan 15.000, 15 kali 2 30.000, 30.000 kali 30 900.000. Itu namanya tatawu. Minimal itu 1 fakir miskin sebanyak hari yang Bude tinggalkan. Kalau sebulan berarti kali sebulan itu yang diberikan itu makanan yang biasa didahar oleh Bude sehari-hari.
Kalau bude sehari dahar itu 15.000, maka itu yang diberikan sebanyak hari yang beliau tinggalkan. Itu minimal 1 fakir miskin. Kalau 2 itu tatawu, lebih baik lagi. Allah berfirman, "Wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah." Barang siapa yang mengerjakan tatawu, artinya ibadah tambahan dari yang diwajibkan oleh Allah, maka pahala kebaikan tambahan dari tatawu itu akan kembali kepada dirinya sendiri, yaitu kembali kepada bude. 3 fakir miskin lebih bagus, 10 lebih bagus, 100 juga lebih bagus tatawu. Kalau mampu kemudian tidak mau membayar fidyah, lah itu berarti kufur, ingkar terhadap perintah Allah. Padahal mampu untuk membayar fidyah. 1 fakir miskin pun tidak diberi, padahal mampu. Nah, itu namanya ingkar, membangkang terhadap perintah Allah. Minimal 1 fakir miskin. 2 itu tatawu. Kalau di desa tadi ada 2, ya sudah dua-duanya dikasih. Kalau bude tadi diberi kemampuan oleh Allah membayar fidyah untuk 2 fakir miskin, itu lebih baik. Ada lagi?